Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin izin share dan mempresentasikan ya hasil tugas sistem logistik. Sistem logistik berupa penerapan dynamic supply chain, transformasi, transportasi, barang dan penumpang. Izin dalam hal ini mungkin saya mengangkat studi kasus PT Kereta Api Indonesia. Selanjutnya, ini ada company profile, di mana PT Kereta Api Indonesia Persero adalah perusahaan milik negara BUMN yang bergerak di bidang transportasi berbasis kereta api di Indonesia. Nah, perusahaan ini juga memiliki tanggung jawab ternyata untuk menyediakan layanan transportasi kereta api baik untuk penumpang maupun juga untuk barang, serta mendukung juga pengembangan infrastruktur transportasi di seluruh Indonesia. Nah, ini ada beberapa layanan dari PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama mungkin ada layanan penumpang. Mungkin kita mengenal kereta api jarak jauh, kereta api lokal, atau kereta api wisata. Nah, ada juga layanan angkutan barang, seperti kontainer, bahan bakar, angkutan bahan untuk bahan bakar ya, terus untuk semen dan bahan bakar curah lainnya. Ada juga sistem logistik modern berbasis teknologi untuk efisiensi transportasi barang. Yang ketiga juga ada manajemen aset dan properti, di mana PT KAI memanfaatkan lahan strategis milik PT KAI untuk komersialisasi. Selain itu juga ada pengelolaan stasiun modern yang mendukung untuk kenyamanan penumpang. Nah, yang keempat ini adalah pengembangan infrastruktur, di mana proyek transportasi seperti kereta cepat Jakarta, Bandung, atau pengembangan dalam moda transportasi kereta api yang lainnya. Ada juga elektrifikasi jalur kereta dan modernisasi sistem persinyalan. Nah, ini adalah kondisi sebelumnya ya, atau before condition, di mana sebelum PT KAI melakukan dynamic supply chain nih, atau mungkin kita lebih mengenal transformasi. Nah, ini yang pertama ada masalah operasional, di mana kondisi fasilitas yang usang ya, seperti rel kereta apinya juga usang, kereta apinya juga usang, stasiun juga terlihat tua atau usang gitu ya. Dan gerbong juga berada dalam kondisi yang kurang baik sehingga sering mengalami kerusakan atau keterlambatan. Nah, ini mengakibatkan frekuensi gangguan seperti kerusakan, persinyalan, kecelakaan, dan jadwal yang tidak konsisten. Yang kedua ada pelayanan yang kurang memuaskan. Nah, ini kurangnya fokus pada pelanggan ya. Layanan ini diberikan minim kenyamanan sehingga dengan kereta api mungkin dulu masih penuh, sesak, dan jadwal mungkin tidak tepat waktu, sehingga dan fasilitas juga tidak memadai gitu, sehingga mengakibatkan komplain pada saat itu sangat tinggi karena mungkin pelanggan merasa tidak nyaman ya pada saat itu untuk menggunakan moda transportasi. Nah, ini pelanggan juga mengeluhkan beberapa pengalaman perjalanannya seperti kebersihannya, keamanannya, dan ketepatan waktu. Yang ketiga ini ada sistem manajemen tidak efisien. Beban operasional juga pada saat itu juga tinggi gitu sih. Tapi tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai pada saat itu. Sehingga mungkin bisnis KAI mengalami kerugian finansial. Kurangnya pemanfaatan teknologi juga, proses operasional dan administrasi dilakukan secara manual, sehingga menghambat proses efisiensi dan transparansi. Nah, ini adalah kondisi keempat ya, di mana dari masalah operasional, masalah pelayanan yang kurang memuaskan, dan sistem manajemen yang tidak efisien sehingga mengakibatkan reputasi menjadi buruk atau ketergantungan pada subsidi pemerintah pada saat itu. Nah, ini juga selain reputasi buruk dan pada saat itu juga belum melakukan terobosan ya atau inovasi untuk meningkatkan pendapatan secara mandiri. Sehingga citra perusahaan juga akan menjadi buruk gitu, dan KAI juga dianggap sebagai moda transportasi terakhir gitu. Pilihan masyarakat karena memang tidak nyaman dan kualitas layanan yang diberikan pada saat itu juga belum baik. Nah, ada masalah keamanan juga, perjalanan juga menjadi tidak aman
Mungkin kita sering mendengar dulu ya bahwa banyak berita-berita kecelakaan kereta api ya, baik di jalan, di jalur perjalanan maupun di perlintasan sebidang. Ini juga diakibatkan oleh penumpang gelap atau overload. Jadi banyak, dulu mungkin banyak case-case yang penumpang yang tidak berbayar gitu, tapi ikut juga melakukan menaiki ya moda transportasi kereta api. Sehingga penumpang-penumpang yang tidak berbayar ini sehingga menjadikan kereta api pada saat itu overload. Nah, ini adalah menjadi kelebihan muatan ya, overload gitu. Dan ini mungkin berbanding lurus dengan keselamatan gitu. Karena semakin banyak overload, maka mungkin semakin dekat dengan kecelakaan pada saat itu. Yang terakhir ada infrastruktur yang tidak memadai. Ini yang tadi mungkin di spill ya, bahwa rel atau stasiunnya itu dalam kondisi yang tua gitu, atau kurang atau tidak modern gitu. Nah, ini sebagai besar jalur rel dan stasiun juga tidak terawat dengan baik, sehingga kapasitas operasionalnya juga terbatas. Nah, ini minim juga modernisasi. Tidak ada upaya signifikan gitu untuk melakukan modernisasi atau renovasi pada saat itu. Sistem tiket juga pada saat itu juga masih menggunakan manual, sehingga fasilitas dan tidak ada fasilitas penunjang lainnya. Nah, ini mengakibatkan beberapa pelanggan merasa tidak nyaman, sehingga muncul muncul dynamic supply chain. Nah, ini dynamic supply chain di PT Kereta Api Indonesia adalah lebih ke pendekatannya lebih ke fleksibel, yang tadinya mungkin tidak menggunakan teknologi, tapi sekarang berbasis teknologi dan adaptif lah, dalam mengolah layanan transportasi dan logistik. Sebagai perusahaan transportasi nasional, PT KAI juga menggunakan dynamic supply chain untuk memastikan bahwa pengiriman barang dan transportasi penumpang berjalan dengan efisien, meskipun menghadapi tantangan atau perkembangan zaman ya seperti fluktuasi permintaan, cuaca, atau gangguan operasional. Nah, ini ada dua layanan PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama ada layanan angkutan barang atau KAI Logistik yang melibatkan transportasi, kontainer, curah, dan barang rintel melalui jalur kereta api. Misalnya mungkin pada musim panen ya atau musim liburan gitu banyak demand permintaan meningkat sehingga PT KAI juga melakukan penambahan jumlah gerbong. Yang kedua mungkin ada layanan angkutan penumpang. Mungkin semusim mungkin pas liburan gitu ya atau Idul Fitri atau Natal dan Tahun Baru itu juga penumpang meningkat secara drastis. PT KAI juga mengimplementasikan dynamic supply chain dengan menambah perjalanan kereta api tambahan gitu sesuai dengan alokasi kursinya mungkin juga disesuaikan dan meningkatkan kecepatan respon dan manajemen tiket karena permintaannya naik maka servisnya juga harus naik. Ini adalah komponen dynamic supply chain PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama ini ada supply chain design di mana mencakup jaringan transportasi seperti optimalisasi rute kereta api untuk pengiriman barang dan penumpang berdasarkan dengan kebutuhan pasar atau demand atau permintaannya pada saat itu. Ada juga infrastruktur pendukung penggunaan stasiun sebagai pusat DC atau distribusi logistik untuk mempercepat pengiriman barang. Yang kedua ada teknologi integration, di mana ini real time dan monitoring gitu. Jadi dapat dilakukan dapat dimonitoring secara real time dengan menggunakan teknologi Internet of Things untuk memantau sebenarnya posisi kereta itu sudah berada di mana gitu dan kapasitas muatannya juga sudah terpenuhi berapa dan status operasionalnya. Ada juga digital ticketing system, di mana sistem tiket berbasis online untuk mengelola permintaan penumpang secara dinamis. Mungkin seperti yang kita ketahui bahwa dulu untuk pembelian tiket kereta api itu kan lebih ke manual ya, dan sekarang juga sudah ada sistem namanya KAI Akses, bisa diakses secara online, real time, dimanapun dan kapanpun kita bisa akses gitu. Ini ada terobosan yang terbaru. Nah, yang ketiga ada demand management, di mana prediktif analitik atau bisa juga memprediksi ya atau menganalisis data histori untuk memproyeksikan kebutuhan transportasi barang dan penumpang untuk selanjutnya. Selanjutnya ada dynamic scheduling atau penyesuaian jadwal kereta api untuk mengakomodasi perubahan permintaan secara cepat dan tepat.
Yang keempat ada collaboration and partnership, di mana PT KAI juga bekerja sama dengan beberapa mitra, melakukan kolaborasi dengan perusahaan logistik dan pemerintah daerah untuk mendukung pengiriman barang di wilayah-wilayah terpencil. Ada pelanggan korporat juga, segmen korporat melayani perusahaan besar yang membutuhkan pengiriman barang. Yang terakhir, komponen yang terakhir ini adalah flexibility dan adaptability, di mana scalable operation kemampuan menambah dan mengurangi jumlah gerbong ya pada saat perjalanan kereta sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Ada juga alternatif routing, di mana menyediakan jalur alternatif jika terjadi gangguan seperti kerusakan rel dan bencana alam atau force major. Nah, ini adalah proses bagaimana dynamic supply chain pada kereta api itu terbentuk ya. Yang pertama, melakukan pengumpulan data, di mana data operasional itu dikumpulkan melalui sistem yang saling terintegrasi, termasuk dengan permintaan, baik dari pengiriman barang, jumlah penumpang, dan kondisi jalur kereta api. Yang kedua ada perencanaan dan simulasi, di mana sistem menggunakan algoritma untuk menentukan jadwal, kapasitas, dan rute yang paling terbaik. Analisis risiko dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan kendala operasional. Nah, tahapan atau proses dynamic supply chain yang ketiga adalah eksekusi dan operasional, di mana cakupannya dengan pengiriman barang adalah barang dikumpulkan di pusat distribusi, dimuat ke gerbong kereta dan dikirimkan sesuai. Tunggu nak. Dan dikirimkan sesuai dengan jadwal yang sudah terjadwal ya pada saat itu. Nah, ini juga ada penyesuaian transportasi penumpang, di mana jumlah perjalanan kereta api dan kapasitas kursi dilakukan berdasarkan permintaan. Setelah dilakukan eksekusi operasional, tahapan selanjutnya adalah monitoring penyesuaian, di mana penggunaan teknologi ini secara real time tracking untuk memantau operasional kereta ya pada saat itu. Penyesuaian rencananya juga dilakukan jika terjadi gangguan seperti keterlambatan atau kendala teknis. Jika empat tahapan ini sudah dilakukan, maka akan dilakukan evaluasi dan pengembangan atau tahapan terakhir dari proses dynamic supply chain pada PT Kereta Api Indonesia. Ada evaluasi dan pengembangan, di mana melakukan analisis kinerja pasca operasional untuk mengidentifikasi gitu area perbaikan atau yang perlu di-improve. Implementasi teknologi baru ini juga meningkatkan efisiensi dan responsivitas. Nah, ini adalah kondisi sesudahnya ya, atau after condition dynamic supply chain PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama mungkin infrastruktur dan fasilitasnya tuh menjadi lebih modern, seperti misalnya contohnya kereta apinya lebih baru dan lebih modern ya, yang mungkin dulu itu tidak nyaman ya, tidak ada AC dan mungkin panas. Sekarang sudah ditambahkan fasilitas seperti AC, kursinya juga ergonomis, dan sistem hiburan juga menjadi standarisasi. Nah, ini stasiunnya juga ditingkatkan. Mungkin dilakukan renovasi yang mungkin kita masih bisa melihat ya, ada beberapa memang stasiun yang belum modern gitu ya, atau bangunannya mungkin usang gitu atau tua. Nah, tapi banyak juga stasiun kereta api yang sudah direnovasi dan menjadi lebih bersih, lebih ramah pengguna, dan terintegrasi dengan moda transportasi yang lain seperti MRT, LRT. Selanjutnya ada sistem persinyalan dan rel yang mutakhir ya, atau yang terkini. Teknologi persinyalan modern diterapkan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional. Rel juga ditingkatkan untuk mendukung dan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, yang kedua juga ada peningkatan layanan pelanggan juga semakin baik dari tepat waktu yang mungkin dulu jadwalnya juga belum terorganisasi dengan baik. Sehingga sekarang juga kereta api juga menjadi tepat waktu ya dibandingkan dengan sebelumnya, dan ini juga dapat mengurangi keluhan pelanggan ya untuk keterlambatan. Nah, yang kedua juga ada digitalisasi tiket, di mana kalau mungkin dulu kalau kita mau beli tiket kereta api itu ya mungkin masih menggunakan metode yang manual gitu, harus on the spot gitu ya, harus datang gitu, sehingga mungkin yang pelanggan yang mungkin
keterbatasan waktu pada saat itu mungkin emang kejar-kejaran ya dengan waktu. Tapi sekarang yang kita ketahui bahwa KAI ini mengeluarkan apa ya, aplikasi baru KAI Akses yang dapat kita akses dengan mudah gitu dimanapun dan kapanpun. Memudahkan juga dengan pembelian melalui aplikasi, bisa juga webnya. Dan ini sebenarnya yang tadinya on the spot gitu ya di stasiun-stasiun ini juga dapat mengurangi antrian gitu untuk pembelian tiket. Ini juga meningkatkan layanan pelanggan. Nah, yang selanjutnya ini ada kenyamanan penumpang, di mana fokusnya itu yang mungkin dulu kurang bersih, sekarang jauh lebih bersih gitu, jauh lebih aman, dan sehingga mungkin penumpang merasa nyaman ketika berkendara atau ketika menggunakan moda transportasi kereta api untuk karena mungkin peningkatan pengalamannya mungkin banyak ya atau signifikan. Yang ketiga ini ada transformasi teknologi. Nah, ini yang seperti yang kita ketahui bahwa PT KAI meluncurkan aplikasi yang dinamakan KAI Akses yang memudahkan pelanggan untuk membeli tiket, mengecek jadwal, dan mendapatkan informasi layanan. Ini juga dilakukan secara real time dan monitoring menggunakan teknologi IoT dan sistem pelacakan real time diterapkan untuk memantau posisi kereta sudah sampai di mana dan memberikan visibilitas operasional yang lebih baik. Nah, ini juga ada sistem terintegrasi operasional KAI terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti Transjakarta, MRT, dan LRT. Jadi, menciptakan konektivitas yang lebih baik atau ekosistem yang lebih memadai. Yang keempat ini ada efisiensi operasional, di mana manajemen keuangan juga jauh menjadi lebih baik. Transformasi ini berhasil mengubah KAI dari perusahaan yang merugi pada saat itu atau 20 tahun yang lalu menjadi perusahaan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatnya dari transportasi, penumpang, logistik, dan properti. Ada juga optimasi optimasi armada di mana kereta menambah dan sistem manajemen rute menambah KAI mampu merespon permintaan tinggi seperti pada musim liburan. Diversifikasi layanan juga selain angkutan penumpang, KAI juga memperluas seperti lebih ke layanan logistik, transportasi barang melalui KAI Logistik. Nah, ini masih after condition dynamic supply chain pada transformasi kereta api Indonesia. Yang keempat, reputasinya juga menjadi lebih baik dan dipercaya oleh publik gitu. Citranya juga menjadi lebih positif dan dipandang sebagai moda transportasi yang nyaman, aman, dan andal gitu untuk digunakan oleh para pelanggan. Meningkatkan juga keamanan, keselamatan seperti relasi perlintasan sebidang, penerapan CCTV di stasiun, dan patroli keamanan meningkatkan rasa aman bagi pelanggan. Nah, ini menciptakan juga customer satisfaction dan menjadi keberlanjutan gitu. Ada muncul pelanggan setia, di mana jumlah pelanggan meningkat signifikan karena layanan yang konsisten dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Yang keenam ini juga ada komitmen terhadap keberlanjutan, di mana transportasinya juga menjadi ramah lingkungan dengan kereta api sebagai moda transportasi massal yang efisien dan KAI juga mendukung pengurangan emisi karbon. Nah, proyek elektrifikasi juga pengembangan kereta api listrik juga sudah dibangun dan menggantikan kereta api berbahan bakar fosil di berbagai rute strategis. Ada juga inisiatif hijaunya, ada renovasi stasiun yang tadinya usang dan sekarang mungkin kita lihat ada banyak stasiun juga yang sudah bagus dan dengan konsep ramah lingkungan termasuk dengan pengelolaan limbah yang baik. Yang terakhir ini juga ada kolaborasi dan ekspansi di mana semakin banyak yang melakukan kolaborasi ya dengan PT KAI dan bekerja sama seperti pemerintah, BUMN, sektor swasta untuk mengembangkan proyek seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung. Nah, ekspansi wilayah lainnya juga ada perluasan jaringan rel dan rute baru untuk mencakup wilayah-wilayah strategis untuk mendukung konektivitas secara nasional. Nah, selanjutnya ini juga ada service after dynamic supply chain pada transformasi PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama ada kereta api penumpang, kita juga
mengenal kereta api antar kota, KRL, kereta api bandara yang tadinya tidak ada mungkin menjadi ada, kereta api wisata, kereta api lokal, dan kereta api cepat. Selain itu juga ada kereta api untuk cakupan logistik. Yang pertama ada kereta api angkutan barang, yang kedua ada layanan cepat, KAI logistik, dan KAI parcel. Nah, dari proses dynamic supply chain yang diterapkan, yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia, mungkin kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dynamic supply chain adalah kunci bagi perusahaan modern untuk bertahan dan berkembang di pasar yang semakin kompleks dan berubah-ubah. Dengan fokus yang fleksibilitas, responsivitas, dan teknologi konsep ini juga memungkinkan perusahaan untuk memberikan nilai tambah yang maksimal kepada pelanggan atau mitra bisnis yang strategis. Yang kedua, dynamic supply chain di PT KAI juga memungkinkan perusahaan untuk mengelola fluktuasi permintaan dan tantangan operasional dengan cepat dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi analitik data dan fleksibilitas operasional, PT KAI juga dapat memberikan layanan transportasi barang dan penumpang yang andal dan responsif terhadap kebutuhan pasar atau permintaan. Sehingga transformasi ini juga menjadikan PT KAI menjadi perusahaan yang tidak hanya berfokus pada transportasi, tetapi juga menjadi pengalaman pelanggan yang inovatif. Dengan pendekatan modern yang berbasis teknologi, KAI juga berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi massal yang efektif, efisien, aman, dan nyaman. Kini PT KAI juga eh, Kini PT KAI juga menjadi contoh ya sukses transformasi BUMN yang mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman dan menjadi pemain utama di industri transportasi se-Asia Tenggara. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan ya untuk memenuhi tugas sistem logistik. Mungkin izin saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.